Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Dinda dengan B1, B121.32, Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas. Ini saya akan membuat video mengenai pajak kota Jambi untuk tahun 2019 mata kuliah sistem perpajakan dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP, SIP. Sistem pemungutan pajak Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 57 Tahun 2018 tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik, dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan secara online, di mana online yang dimaksud adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik. Sistem perpajakan Kota Jambi. Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur tax law, tax policy, dan tax administration yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak dari negara secara optimal. Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ialah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat usaha berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Artinya, sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ada Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang satu ini adalah sistem yang memberikan wewenang penentuan besaran pajak tertuang pada Fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam Official Assessment System, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah Fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Yang ketiga ada White-blowing System. Pada sistem pemungutan pajak jenis white-blowing system, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau Fiskus. Contoh pemungutan pajak yang menggunakan white-holding system adalah penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas negara, rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Fungsinya yaitu untuk mengatur pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi dapat berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dari fungsi pajak di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pajak jika dilaksanakan dengan baik, maka pajak tersebut banyak memiliki manfaat dalam kalangan masyarakat itu sendiri, di mana pajak itu dipungut untuk kepentingan negara dan untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara. Adapun manfaat pajak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu infrastruktur dan fasilitas umum, transportasi umum, fasilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga memiliki jenis-jenis yang berbeda, di mana dibedakannya pajak untuk memudahkan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia cukup beragam sesuai dengan tujuan dan objeknya. Macam-macam pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Berdasarkan wewenang pemungutannya, macam-macam pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah macam-macam yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah macam-macam pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Berikut macam-macam pajak. Selanjutnya ada jenis pajak yang dipungut pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 57 Tahun 2018 tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik, dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan secara online, di mana online sistem adalah sistem yang pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik. Beberapa pajak yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang kedua adalah pajak restoran, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga yaitu ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan suatu hiburan. Yang keempat ada pajak parkir, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat sebagai SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Elektronik surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat menjadi ESPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BPRD kepada wajib pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Online sistem pembayaran pajak dilakukan antara BPPRD dengan bank persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahan hasil penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak ke rekening kas daerah. Online sistem pelaporan pajak transaksi meliputi sistem informasi dan transaksi usaha, yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan antara BPPRD dengan pemerintah daerah dan bank persepsi. Adapun tata cara pelaksanaannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pajak adalah dilakukan oleh wajib pajak ke bank persepsi yang ditunjuk. Yang kedua, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menyetor uang, transfer, atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh bank. Yang ketiga, pembayaran pajak dengan cara transfer atau menggunakan alat pembayaran lain baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersembahkan. Yang keempat yaitu online sistem pelaporan transaksi dilaksanakan oleh BPPRD dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha. Yang kelima, alat atau sistem perekam data transaksi usaha dipasang pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara real time yang terhitung dengan sistem yang diambil dan dimiliki oleh BPPRD. Yang keenam, data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan sebagai informasi pembanding untuk kepentingan perpajakan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan. Dalam pelaksanaan online sistem pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut. Untuk wajib pajak berhak, yang pertama yaitu memperoleh pembebasan dan kewajiban proporsi atau legalisasi bil pembayaran, harga tanda masuk atau tiket atau parkir. Yang kedua, memperoleh fasilitas PSPTPD. Yang ketiga yaitu memperoleh kartu elektronik nomor pokok wajib pajak daerah atau ENPWPD. Dan yang keempat yaitu memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah. Yang kelima, menerima jaminan keberhasilan atas setiap data transaksi usaha. Yang keenam, menerima jaringan untuk online sistem yang dilaksanakan oleh BPPRD. Yang ketujuh, memperoleh jaminan pemasangan atau penyambungan atau penempatan online sistem yang tidak menggunakan perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak. Dan yang ke-8 yaitu mendapatkan penggantian perangkat dan online sistem yang rusak atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak. Sedangkan wajib pajak berkewajiban yang pertama
yaitu memasang atau memakai alat sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak yang penyediaannya difasilitasi oleh pemerintah Kota Jambi. Yang kedua, menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi online sistem yang ditempatkan pada usaha wajib pajak. Yang ketiga, yaitu menyimpan data transaksi usaha berupa bil pembayaran, harga tanda masuk, tiket atau karcis untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Yang keempat, menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau elektronik SPTPD. Yang kelima, yaitu memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam pelaksanaan online sistem seperti menginstal, memasang, atau menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha atau outlet wajib pajak. Yang keenam, yaitu memberikan informasi mengenai merek atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak, termasuk jika ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak. Yang ketujuh, yaitu melaporkan dan mengembalikan peralatan online sistem kepada BPPRD Kota Jambi apabila tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan. Yang kedelapan, yaitu menyediakan perangkat komputer, aplikasi, dan fasilitas pendukung serta internet maupun tempat menyimpan perangkat. Dan yang kesembilan, yaitu menjaga kondisi alat dan sistem perekaman dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenakan memindahkan, mengubah, dan merusak, termasuk merusak segel pengaman. Dalam pelaksanaan online sistem, pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban BPRD adalah sebagai berikut. Hak dari BPRD yang pertama yaitu memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan online sistem seperti menginstal, memasang, menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha wajib pajak. Yang kedua yaitu memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang. Yang ketiga yaitu mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dan wajib pajak. Yang keempat yaitu memperoleh informasi mengenai merek atau type, sistem informasi data transaksi, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya adalah dapat mencetak kartu elektronik nomor pokok wajib pajak dan mengakses hardware atau software online sistem pelaporan transaksi. Untuk kewajiban dari BPPRD, yang pertama itu menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau perpajakan daerah. Yang kedua yaitu membangun dan menyediakan jaringan. Yang ketiga mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat online sistem pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat yaitu menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak atas pelaksanaan online sistem. Yang kelima yaitu menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Dan yang keenam yaitu melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya online sistem pelaporan transaksi. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dan retribusi daerah Kota Jambi. Secara umum, berikut adalah langkah-langkah yang mungkin terlibat dalam proses penerimaan PAD dan retribusi Kota Jambi. Penerimaan pendapatan asli daerah yang pertama yaitu pengidentifikasian potensi pendapatan. Yang kedua yaitu perumusan kebijakan di mana berdasarkan potensi pendapatan yang diidentifikasi, pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan terkait dengan jenis dan taraf pajak atau pungutan yang akan dikenakan. Yang ketiga yaitu adanya penyusunan peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah akan dibuat untuk mengatur tentang jenis, tarif, objek, subjek, dan tata cara perhitungan serta pemungutan pajak atau pungutan tersebut. Yang keempat yaitu pengumuman dan sosialisasi. Peraturan daerah yang baru disusun akan diumumkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Sosialisasi penting dilakukan agar wajib pajak dan pihak yang terkena pungutan pajak mengetahui dan memahami kewajiban mereka. Yang
Lima yaitu adanya pemungutan dan penyetoran. Wajib pajak atau pihak yang terkena pungutan akan membayar pajak atau pungutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mereka akan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah. Yang terakhir yaitu adanya monitoring dan pengawasan. Pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak atau pungutan atas pungutan untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak adalah sistem yang memberikan wewenang penentuan besaran pajak yang terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Pada sistem pemungutan pajak jenis withholding system, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Berdasarkan wewenang pemungutannya, macam-macam pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah macam-macam yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pajak Kota Jambi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.